Halo, kembali lagi dengan saya Stefanus Bagus. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengatasi korupsi dan suap, yang dimana kedua permasalahan ini akan memengaruhi etika masyarakat pada sebuah negara dan akan memengaruhi lingkungan jika pengolahan sumber dayanya tidak dilakukan secara bertanggung jawab, yaitu dengan melakukan kedua permasalahan tersebut, yaitu korupsi dan suap. Kali ini saya akan membahas dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena dari etika dan lingkungan, kita memiliki lingkungan yang begitu luar biasa. Alam kita luar biasa. Kenapa kita dijajah? Karena kita memiliki rempah-rempah yang melimpah. Kita memiliki hasil tambang yang luar biasa, freeport, nikel, dan sebagainya. Kita kaya. Nah, jika alam kita tidak dikelola dengan bertanggung jawab, ada pihak-pihak yang melakukan suap dengan perdagangan gelap atau melakukan bisnis yang tidak baik dengan pihak luar, dengan dunia globalisasi, maka ini akan menjadi sebuah masalah, baik untuk masalahnya di Indonesia sendiri dan masalahnya bagi dunia. Masalah di Indonesia adalah akhirnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi etika masyarakatnya. Nah, Indonesia ini kaya, harusnya masyarakatnya bisa menikmati kekayaan tersebut. Tapi hal tersebut diperjualbelikan secara bebas dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kini masyarakat Indonesia akan miskin dan ada kesenjangan sosial. Ini menjadi sebuah masalah. Nah, ketika itu menjadi masalah, etika masyarakatnya yang dimana, oh iya ya, gimana aku supaya aku bisa kaya, aku supaya bisa mendapatkan keuntungan untuk diriku sendiri karena hidupku susah. Ya kan balas dendam. Dan itu akan menjadi lingkaran setan dan mata rantai yang gak akan pernah terputus. Itu akan menjadi sebuah masalah. Menurut saya seperti itu. Kalau bagi dunia, Indonesia merupakan jantung dunia. Alamnya, hutan kita banyak. Jika ini dieksploitasi terus-menerus, maka dunia akan mengalami kehancuran secara alamnya. Iklim akan berganti secara drastis. Ini akan menjadi sebuah masalah. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi suap dan korupsi? Maaf, saya harus ketawa. Bukannya tidak bisa, susah sekali. Oke, coba kita lihat 1 tahun ke belakang ini. Apa yang terjadi? Setiap harinya kita disuguhkan dengan berita-berita korupsi. Permasalahan korupsi itu selalu ada. Oke, mundur dengan selama 1 tahun ini. Kasus Ferdy Sambo, betul dia melakukan pembunuhan terhadap anak buahnya, tapi di situ ada indikasi bahwa suap terhadap lahan tambang, hasil tambang itu yang saat ini masih belum dibongkar. Itu masih indikasi. Lalu yang waktu lalu siapa namanya? Yang orang pajak itu harus diberhentikan. Baru hari ini saya lupa namanya. Yaitu hari ini dia didakwa bahwa dia sebagai tersangka korupsi. Ya itu, saya mau sampai mencari beritanya bahwa beliau ini sudah diintai sudah sejak lama. Dia adalah pemain lama. Gitu. Ya pada akhirnya karena kasus ini ya kita bersyukur ya sama Tuhan karena kasusnya akhirnya terbuka. Lalu yang ketiga, yang baru yang lagi panas nih, Profesor Mahfud MD yang melihat ada biaya siluman yang
cukup fantastis, 349 triliun. Itu ya itu menjadi hal yang biasa. Nggak ada, ya masyarakat cuma oh iya seperti itu. Jujur hati saya sedih dengan permasalahan ini. Ini saya punya, ini sudah 6 menit video ini. Saya punya waktunya 5-7 menit. Maaf kalau harus panjang. Karena ini bentuk dari pandangan saya terhadap korupsi dan keresahan saya terhadap korupsi, yang dimana akan berdampak bagi negara saya, Indonesia. Itu. Turun lagi. Saya bacakan dari BBC News Indonesia. Rektor Universitas Udayana Bali jadi tersangka korupsi dana sumbangan. Institusi yang seharusnya menciptakan moral yang baik bagi negara ini, pimpinannya melakukan hal tersebut. Di mana kita harus belajar? Di mana kita harus memiliki perasaan bahwa kita anti korupsi. Kalau menurut saya dengan adanya KPK, kalau misalnya memang negara concern terhadap permasalahan ini, harus diperkuat. Anti korupsi harus didengungkan. Pemahaman tentang korupsi yang bisa merusak negara itu harus masuk ke institusi pendidikan. Itu yang harusnya terjadi. Lalu ya kembali lagi ke masyarakat yang paling bawah lagi tingkatannya. Kita melihat permasalahan dulu. Kalau misalnya ditilang, apa yang kita lakukan? Bayar uang damai atau kita harus melakukan di pengadilan? Jujur, saya tidak pernah melakukan itu. Orang tua saya hampir pernah melakukan itu pun saya ngomong, gak apa-apa, lakukan pembayaran di pengadilan karena kita salah. Itu budaya kan. Kita suka dengan budaya luar yang tertib, tapi kenapa kita gak bawa di negara kita sendiri? Kenapa kita nggak memulai? Ya mungkin kita orang yang dianggap aneh, yang dimana lingkungannya ya sudah tercemar oleh budaya suap. Indonesia tidak sadar bahwa ya karena kita nggak menikmati hasil bumi kita, gitu. Sehingga ya budaya itu juga menjadi ya udah, saya akan melakukan ini demi keuntungan saya melakukan. Dan contoh figurnya ini sudah melakukan seperti itu. Nah, kalau menurut saya bagaimana cara mengatasinya? Nah ini maaf saya harus flashback lagi. Ini masih dugaan dan masih asumsi buat saya. Dari rapat Pak Mahfud MD yang waktu lalu yang cukup lama itu, rapat paling lama katanya, itu Pak Bambang Pacul itu menyatakan bahwa Pak Mahfud MD itu ngomong mengharapkan bisa dimiskinkan gitu. Lalu ditanggapi oleh Pak Bambang Pacul bahwa, "Loh, iya, saya siap kalau misalnya itu, saya juga mau melakukannya. Tapi dari atas ini loh. Kalau suruh perintahnya turun, ya saya akan turun." Itu ya yang pada akhirnya pun Profesor Mahfud MD ini menyatakan bahwa Pak Bambang Pacul ini kan orangnya suka bercanda. Tapi seandainya ia sudah membuktikan bahwa Indonesia tidak melihat ini sebuah permasalahan. Indonesia, pemerintahan, kita pun juga nggak melihat bahwa ini sebuah permasalahan yang cukup serius dan bahaya buat negara kita. Yang harus kita lakukan apa? Dihukum mati, dimiskinkan, itu hanya upaya. Kalau jujur kalau untuk hukum mati saya kurang setuju, karena ranah membunuh atau mengambil nyawa seseorang itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Itu pendapat pribadi saya. Ini permasalahan dari hati kita. Kalau misalnya memang kita suka korupsi, kita suka uang yang bukan menjadi hak milik kita, suap kita supaya kita diberi kemudahan. Saya mau bikin izin misalnya, saya ngikutin. Ini sudah menjadi budaya kok. Budaya yang sudah melekat pada setiap pribadi masing-masing yang ada di masyarakat Indonesia. Gimana caranya? Dari diri kita.
narasi terhadap anti korupsi, narasi pandangan tentang korupsi, suap harus didengungkan dari kita, dan mungkin bisa lewat dari institusi pendidikan, dari sektor pendidikan yang dimana harus dilakukan, didengungkan untuk membentuk moralitas anak-anak bangsa kita yang dimana kedepannya menjadi penerus bangsa. Menurut saya seperti itu, supaya setidaknya kita harus cepat-cepat harus cegah, karena keadaan alam kita sudah mulai habis diambilin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, caranya gimana? Dimulai dari diri kita sendiri, dan kita jangan takut untuk menyatakan bahwa salah dan benar terhadap orang yang melakukan korupsi atau suap atau mencuri, seperti itu, yang bukan hak kita. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.